pagi anak-anak, salam jumpa lagi. Salam sehat untuk kita semua, salve. Senang pagi hari ini kita bisa jumpa lagi di hari Senin, tanggal 18 November 2020. Anak-anak yang terkasih, pada tanggal 9 kemarin kita sudah mengikuti penilaian harian atau ulangan yang kedua. Masih banyak di antara kalian yang belum tuntas dalam menyelesaikan penilaian harian yang kedua itu. Walaupun hanya 10 nomor, tetapi masih banyak anak yang salah dalam mengerjakan 10 nomor soal itu. Karena itu pertemuan kita pagi ini pembahasan soal penilaian harian. Sebelum kita memulai dengan pembahasan ini, saya mengajak anak-anak sekalian kita mengawali pertemuan ini dengan berdoa bersama. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terpujilah namamu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, atas rahmat kasih yang kau limpahkan dalam kehidupan kami, hingga pagi hari ini kami kembali berjumpa dalam pertemuan pelajaran agama Katolik. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, teristimewa dalam hati anak-anak kami, agar mereka mampu mengikuti apa yang akan disampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, namamu kami puji hari ini dan sepanjang masa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salve. Baik anak-anak sekalian, kita langsung saja pada pembahasan soal penilaian harian untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian semester pada awal bulan Desember nanti. Nah, kita langsung saja melihat nomor 1. Soalnya demikian. Orang Athena dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16-34 meyakini bahwa sumber keselamatan ada pada patung-patung yang mereka sembah. Santo Paulus tergerak hatinya untuk mewartakan tentang sumber keselamatan sejati dan paling sempurna. Menurut Santo Paulus hanya diperoleh dari A. Allah, B. Orang tua, C. Kekuatan supranatural, D. Doa leluhur. Yang benar adalah dari Allah. A. Mengapa anak-anak? Karena melihat kondisi kehidupan orang-orang Athena, Santo Paulus merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan mereka. Jadi, ia mengajarkan bahwa bukanlah dari patung-patung yang disembah oleh orang-orang Athena, melainkan dari Allah sebagai sumber keselamatan sejati. Kedua, bahkan ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Yesus tetap setia untuk menyelamatkan manusia. Allah tetap setia untuk menyelamatkan manusia. Kasih Allah yang terbesar dinyatakan dengan cara apa? Yang benar adalah dengan cara mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Nah, di sini alasan mengapa kita menjawab B, karena Yesuslah juru selamat, putra tunggal Allah yang diutus untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, ini jawaban yang benar.
bukan menyelamatkan Adam dan Hawa, juga mengutuk ular yang sudah berhasil menggoda Hawa atau mengutus para nabi, tetapi yang tepatnya adalah B, mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Nomor 3, sekumpulan ajaran dan aktivitas ritual yang mengungkapkan hubungan manusia dengan kekuatan ilahi atau Allah, dan melalui ajaran-ajaran tersebut dapat menjelaskan hubungan, aturan, dan hukum-hukum yang perlu ditaati. Ini merupakan makna dari apakah iman, agama, keyakinan, atau kekuatan. Yang benar adalah agama. Ingat, sekumpulan ajaran ini adalah makna dari agama. Keempat, nah ini masih banyak yang salah nomor 4 ini. Maka di sini ibu guru sengaja memberi mencetak tebal kata tidak termasuk. Coba ikuti soal ini. Pernyataan berikut ini yang tidak termasuk fungsi agama bagi pemeluknya. Sekali lagi, yang tidak termasuk. Berarti yang bukan merupakan fungsi agama bagi pemeluknya adalah yang benar adalah mengajarkan makna beramal dan bersiara. Karena fungsi agama ada pada poin A, mewartakan keselamatan yang dijanjikan, memberi arti hidup yang sesungguhnya, mengajarkan cara hidup yang baik dan benar. Berarti yang tidak termasuk adalah poin D. Selanjutnya, pada pertanyaan atau soal nomor 5, di sana ada pertanyaan tentang kita sebagai warga negara di samping sebagai warga gereja. Negara kita Indonesia melindungi warga negaranya dalam memeluk dan melaksanakan kegiatan keagamaannya masing-masing. Hal ini dijamin dalam, yang benar adalah dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pasal 29 ayat 1 dan 2, yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Ini berarti negara kita melindungi warganya dan memberi kebebasan untuk memeluk agama dan melaksanakan kegiatan keagamaannya masing-masing. Nomor 6, perhatikan baik-baik. Nomor 6 juga sama. Soalnya dibaca teliti. Salah satu pandangan yang keliru tentang sumber keselamatan adalah harta kekayaan menjamin orang selamat. Nah, anak-anak, yang jelas bahwa ini merupakan pandangan yang keliru, karena yang menjadi sumber keselamatan menurut pandangan yang sesungguhnya ada pada poin B, C, dan D. Opsi B, C, dan D itu benar, sedangkan yang keliru ada pada opsi A. Selanjutnya, nomor 7. Seluruh umat manusia memiliki kerinduan untuk memperoleh keselamatan. Pandangan yang benar tentang keselamatan sejati bagi umat manusia adalah A. Yesus Kristus tanda keselamatan Allah. B. Harta kekayaan menjamin orang selamat. C. Allah sumber keselamatan sejati. D. Gereja mewujudkan karya keselamatan Allah. Pandangan yang benar yaitu bahwa Allah adalah sumber keselamatan sejati. Ada pada opsi C. Selanjutnya masih ada hubungan dengan nomor 1 tadi. Pokok pewartaan Santo Paulus di Athena menurut Kisah Para Rasul adalah, perhatikan baik-baik, jawaban yang benar di opsi D.
hanya Allah saja yang berkuasa menyelamatkan manusia. Itu option D, jawaban yang paling benar. Selanjutnya, nomor 9. Manusia dapat menanggapi wahyu Tuhan dengan iman. Hal yang paling penting dari orang beriman adalah, jawaban tepat adalah option A, menyerahkan diri secara total kepada kehendak Allah. Inilah arti dari iman. Nomor 10. Santo Yakobus dalam suratnya mengatakan, hubungan dengan Allah seharusnya menjadi nyata dalam kasih kepada siapa? Yang tepat adalah kasih kepada sesama, bukan diri sendiri, juga bukan orang yang berjasa saja atau teman dekat, tetapi kepada sesama. Yang berikut masih banyak yang salah. Nomor 11. Tokoh kitab suci yang dikenal sebagai bapak orang beriman adalah Abraham. Menurut Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal 4 ayat 12, karena imannya yang teguh kepada Allah, maka Abraham ... Jawaban yang tepat option A, maka Abraham dibenarkan. Ya, anak-anak, karena imannya yang kuat, maka di hadapan Allah Abraham dibenarkan. Selanjutnya nomor 12, iman Abraham semakin diuji ketika ia menjawab panggilan Allah dengan, hati-hati, ini option A, apakah anak bapak Abraham itu Yakub? B, apakah Esau? C, Ishak? D, Yusuf? Yang benar adalah C, mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, bukan Esau, Yakub atau Yusuf. Harus jeli ya anak-anak membaca setiap pertanyaan. Nomor 13. Hubungan dengan Allah dibangun oleh orang beriman melalui beribadah. Sedangkan hubungan antar sesama yang dibangun oleh orang beriman tampak dalam tindakan atau perbuatan nyata. Berikut ini praktek hidup beriman yang salah. Praktek hidup beriman yang salah adalah, yang benar jawabannya option B, terus menantikan keajaiban dalam hidup. Ini praktek yang salah ya anak-anak. Berarti option B ini adalah praktek yang salah, terus menantikan keajaiban dalam hidup. Nomor 14, Ibu tahu, anak-anak tahu persis apa jawaban nomor 14. Karena itu kita lanjut ke nomor 15. Berikut ini yang tidak termasuk ciri orang beriman Kristiani adalah: A, pengakuan iman akan Kristus. B, menerima sakramen-sakramen. C, berada di bawah pimpinan gembala gereja. D, membenarkan diri di hadapan orang lain. Yang benar adalah option D, membenarkan diri di hadapan orang lain. Ingat, ciri yang tidak termasuk dalam ciri orang beriman Kristiani. Selanjutnya nomor 16. Menurut Matius pasal 7 ayat 21 sampai 28, beriman Kristiani tidak hanya ditunjukkan dalam bentuk pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tetapi juga melalui option D, melakukan tindakan nyata sesuai dengan iman. Nomor 17. Inti dari artikel Lumen Gentium ke-14 bahwa gereja sebagai terang bangsa. Terang bangsa di sini berarti, apakah A, gereja menjadi pusat terang? Apakah B, gereja menjadi ajang pertarungan bangsa? Apakah C, gereja menjadi tanda keselamatan bagi bangsa? Atau gereja menjadi sumber kekuatan? Yang benar adalah option C.
gereja menjadi tanda keselamatan bagi bangsa. Berikut nomor 18. Orang-orang yang mendengar pengajaran para rasul menjadi percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Iman itu dinyatakan dengan kesediaan menerima baptisan. Sesudah dibaptis, mereka tidak berdiam diri, tetapi terus mengembangkan iman. Berikut ini, perhatikan baik-baik soalnya, berikut ini yang tidak termasuk cara-cara mengembangkan diri, yaitu option D, memetik anggur dan gandum bersama. Ini yang tidak termasuk dalam cara mengembangkan diri. Sedangkan option A, B, dan C adalah cara-cara yang tepat untuk mengembangkan diri. Berikut nomor 19. Bunda Maria menghayati ketaatan iman yang paling sempurna karena ia percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka, ia menerima pemberitaan dan janji yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Dalam kalimat-kalimat berikut ini, manakah yang paling benar? A. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Atau option B, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. C. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. D. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Anak-anak, jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah option C. Hati-hati, B dan C hampir sama, namun B terjadilah padaku menurut kehendak-Mu, C-nya menurut perkataan-Mu. Jadi yang benar adalah option C. Selanjutnya nomor 20. Alasan gereja menghormati Santa Maria sebagai tokoh iman yang paling murni karena apa? Yang benar adalah dalam option B, karena Bunda Maria rela mengandung dan melahirkan Yesus Kristus. Ya. Berikut. Ini hampir sama ya. Ini Bunda Maria menerima kabar, hati-hati, kerendahan hati dan ketaatan iman akan kehendak Allah dan bersedia melahirkan Yesus di kandang Bethlehem. Yang benarnya pada option B. Jelaskan pengertian hak. Anak-anak, ini saya percaya kalian sangat mengerti, karena ini juga kalian dapat dalam pelajaran PKN. Namun, dalam pelajaran agama Katolik pun kita belajar tentang hak-hak seseorang. Di samping kita sebagai anggota gereja 100%, kita juga adalah warga negara 100%. Karena itu pertanyaan nomor 21. Jelaskanlah pengertian hak. Yaitu apa? Yang benar, option B. Hak adalah milik, kewenangan, atau kekuasaan yang benar untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya pertanyaan atau soal nomor 22. Di sini ada 7 pernyataan. Baca baik-baik 7 pernyataan. Sesudah kalian membaca, pertanyaannya ada di sini. Kewajiban sebagai anggota gereja dapat ditunjukkan pada nomor berapa? Yang benar adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 7. Ini jawabannya. Jadi anak-anak, bacalah pernyataan-pernyataan ini dengan baik, barulah menentukan pilihanmu ada di option D. Berikut nomor 23. Berikut ini yang tidak termasuk hak seseorang sebagai warga masyarakat adalah yang benar, hak untuk dibaptis. Ya.
Selanjutnya, pertanyaan atau soal nomor 24 menjelaskan pandangan Yesus tentang warga masyarakat menurut Injil Matius pasal 17 ayat 24-27. Kewajiban kita sebagai warga masyarakat adalah, yang benar jawabannya option A, berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Ingat, sebagai warga masyarakat. Sorry, ini yang tepat. Ini tadi bukan ini ya anak-anak sekalian. Sorry. Yang benar adalah option D. Option D, berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Selanjutnya nomor 25, manusia sebagai citra Allah memiliki martabat luhur melebihi ciptaan lainnya. Berikut ini yang tidak termasuk anugerah kelebihan manusia. Sekali lagi, yang tidak termasuk. Berarti, anak-anak, perhatikan baik-baik, yang tidak termasuk adalah option D, kebebasan. Yang tidak termasuk adalah option A, yaitu keindahan. Karena yang menjadi anugerah khusus kepada manusia yaitu akal budi, hati nurani, dan kebebasan. Berikut nomor 26. Yesus senantiasa berjuang menjunjung tinggi martabat luhur manusia melalui ajaran dan karyanya. Berikut ini yang bukan merupakan contoh tindakan Yesus dalam menghargai martabat manusia adalah Yesus mengusir orang-orang yang berjualan di dalam gereja atau bait Allah. Karena option A, B, dan D itu jawaban yang benar. Nah, berikut kita lanjut pada soal atau pertanyaan nomor 27. Salah satu tokoh, ingat, tokoh yang terpanggil untuk membantu orang miskin, anak terlantar di India adalah Bunda Teresa. Bukan Lady Diana, juga bukan Pastor Damian atau Santo Agustinus, tapi yang tepat adalah Bunda Teresa. 28. Suatu kebiasaan yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan yang selaras dengan ajaran Yesus dalam agar tetap membangun sikap hormat dan kasih terhadap hidup terdapat dalam perintah Tuhan yang ke-5, yaitu option D, jangan membunuh. Nomor 29. Sikap berpihak pada yang benar, tidak berat sebelah dan tidak memihak yang salah adalah merupakan pengertian dari kata adil. Yang terakhir, raja yang mengambil keputusan dengan adil dan dilandasi kebijaksanaan memberikan bayi kepada ibu yang berhak memilikinya adalah Raja Salomo. Anak-anak, Raja Salomo ini terkenal raja yang sangat bijaksana, raja yang penuh hikmat, kebijaksanaan. Maka kitab Raja Salomo sering juga dibaca kitab kebijaksanaan Salomo. Jadi bukan Raja Herodes, Raja Firaun atau Raja Daud, tapi yang benar adalah Raja Salomo. Nah, anak-anak sekalian, dengan pembahasan soal sampai nomor 30 ini, maka selesai sudah pertemuan kita pada hari ini, yakni dalam pembahasan soal-soal penilaian harian. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian, dan Ibu berpesan, persiapkan dirimu dengan baik, membaca ulang PR, ulangan harian, dan juga ujian mid semester pertama untuk menghadapi ujian
semester nanti. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, mari kita tutup dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan pujian kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu, ya Allah yang maha murah dan maha kasih, karena hari ini kami boleh mengikuti pembelajaran tentang pembahasan soal yang sudah lalu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, anugerahkanlah rahmat pengetahuan bagi anak-anak kami, agar mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi ujian semester nanti, demi bekal masa depan hidup mereka. Kami juga berdoa bagi semua orang yang sedang belajar di mana saja, termasuk teman-teman kami. Tuhan, anugerahkanlah juga rahmat kesehatan kepada kami semua, agar selalu sehat untuk belajar walaupun dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, sampai jumpa lagi. Salve.